Oke, jadi kita akan bahas DNS ya. Dik www.itts.ac.id. Ih, kenapa tiap kali kayak gini ya? Kacau nih. Ini nggak beres nih. Parah. Harusnya nggak kayak gini ya. Tapi ini rada-rada ajaib nih. Mungkin jaringan ITTS yang rada ngaco ini. Intinya kita punya tabel kalau ITTS ACID nomornya berapa. Bisa juga, ini kalau kita lihat cara bacanya kira-kira gini. Saya nanyanya www.itts ACID, dia ngasih tahu www.itts ACID, nama aliasnya dia adalah ITTS ACID. Udah gitu dia bilang lagi ITTS ACID nomornya sekian. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini adalah tabelnya si ITTS ACID. Oke. Ini kalau saya dik lagi yang lain, misalnya www.ui.acid. Ya. Separah ini ya. Parah ini loh, asli lagi parah banget ini kondisi. Ini dia UI dapat nomornya sekian www.ui.acid. Oke, jadi kita dapat tabelnya lah. Nama, nomor. Yang lain lagi, informasi yang lain yang bisa kita lihat lagi adalah gini. Misalnya kita pengen ngecek ke kominfo.go.id gitu ya. Bisa nggak kita ngirim email ke kominfo.go.id pakai perintahnya MX. Kalau yang tadi dia ngasih nomor. Kalau MX itu singkatan dari mail exchange. Jadi server tempat kita berkirim email nomornya berapa? Kalau kita kasih MX kominfo.go.id, buset. Ini parah nih konfigurasi. Konfigurasi ini parah banget. Ini kita bisa lihat kominfo.go.id kalau mau ngirim mail ke pwmail.kominfo.go.id. Ini ada satu exchange nomor 10 namanya ini pwmail gitu ya. Coba kita cek lagi, clear layar, google.com Gmail lah, jangan Google, gmail.com ya. Oke. Wah, ini dibikin nanya langsung ke internet, ini mah parah. Langsung nanya ke internet, parah banget. Nih, kita bisa lihat kalau kita mau ngirim mail ke Gmail, mail exchange-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 mail exchange. Angkanya beda-beda ya, 5, 10, 20, 30, 40. Nama mesinnya juga beda-beda, Gmail, SMTP, Google.com, Alt ini apa segala macam. Jadi dia punya banyak mesin. Cara bekerja nomor ini beda-beda. Cara kerja nomor ini kira-kira gini. Jadi kalau ada orang ngirim email ke Gmail, dia akan berusaha ke nomor yang kecil dulu. Dia berusaha connect ke sini. Yang paling kecil adalah 5. Di connect ke sini. Dia berusaha ngirim ke 5. Kalau 5 nggak bereaksi, dia ngirim ke 10. 10 nggak bereaksi ke 20. 20 nggak bereaksi ke 30. 30 nggak bereaksi ke 40. Jadi gitu caranya ngerendengnya. Dari nomor kecil ke nomor besar, dicobain kirim satu-satu. Oke, itu MX. Coba kita cek lagi name server. Name server. NS adalah name server. Saya clear layar biar enak lihatnya. Dik name server. Name server adalah server mana yang bawa informasi nama tadi. Oke. Name server misalnya www.itts.ac.id. Ini perhatiin saya tambahin titik di belakangnya, sah. Yang benar sebetulnya domain adalah ada titik di belakangnya, yang benar itu. Cuman kan orang malas ngetik, titiknya dibuang-buang aja, mesinnya juga ngerti lah. Itu maksudnya di belakangnya ada titik. Saya kasih titik, oke. Dia nanya ITTS ACID, name servernya di mana? Iya, lama dia. Dapat ada 2 name servers
dua name server punya ITTS ACD, NS1 idwebhost.id sama NS2 idwebhost.id. Beres ya. Jadi ITTS sendiri namanya tidak dibawa sama ITTS, dibawa sama ID web host, gitu ya. ID web host ada di mana? Bisa dicek nanti satu-satu pelan-pelan. Oke. Tadi saya ngeceknya kan gini, www.itts, bisa juga dibilang A. A itu IP address. Enter. Lama. Rese. Ayo cepat keluar. Nggak, dia nggak punya A WTTS. Ini parah nih, DNS-nya parah banget sih nih. Ini konfigurasi jaringannya parah. Maklum, bukan Ono yang konfigurasi ya. Ono kan terima jadi. Kalau Ono turun tangan nanti semua Ono yang suruh ngerjain, males lah gue. Perusahaan aja Ono yang ngerjain coba. Yang lain diem aja. Modelnya gitu sih orang-orang. Oke, ini nggak berhasil, dia ditanyain. Coba saya bikin gini. Add 8888. Nah, jadi ini teknik maksa ya. Dia pakai jalan normal nggak mau dijawab, saya paksain. Coba cek ke 8888. Jadi saya lagi maksa. Jadi kelihatan ITTS ACD addressnya adalah 180 sekian. Oke. Terus name servernya yang benernya ini kelihatan. Jadi cara maksa saya tambahin add. Itu cara maksa. Jadi kalau nanya ke ITTS bener, kayaknya sambungan nggak beres ya di sini ya. Ya. Parah. Jadi harus kayak gini-gini tekniknya, nge-bypass jaringan yang blow on gitu judulnya. Oke, sekarang saya akan ngecek NS sudah tahu. Coba saya lihat NS onocenter.or.id titik. Oke, saya nanyanya ke 8888. Jadi saya nanya name server yang bawa informasi tentang onocenter.or.id di mana aja gitu name servernya. Dia time out ke 888 time out. Ya, kacau. Satu coba. Wah, ini parah nih. Sambungannya parah banget. Ganti jaringan lah. Kita ganti jaringan aja ya. Ganti jaringan. Pakai Telkomselnya on. Ini ngerubah jaringan ya, jadi saya nggak pakai jaringan kampus ya, jaringan kampusnya rada blow on soalnya. Oke, ini lagi dinyalain. Oke, yang kita lihat barusan adalah kita bisa ngecek name server, kita bisa ngecek ini NS, bisa ngecek address, bisa ngecek MX. Yang belum saya kasih lihat adalah tadi addressnya dapatnya IP versi 4. Kalau mau IP versi 6, versi 6 dapat. Ya. Dan dia punya banyak lagi fasilitas-fasilitas yang lain buat ngecek. Oke, buat informasi. Jadi yang namanya DNS atau address book buat domain nama, dia punya banyak fasilitas. Ada NS, MX, ada AAA, ada text kayak gitu, macam-macam banyak. Sebagian besar nggak dipakai, sebagian besar jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah AAA, MX, sama NS. 4 itu yang sering dipakai. Oke. Sekarang kita mudah-mudahan sambungan saya udah mulai bagus nih. Sambungannya udah bagus belum? Coba saya cek dulu ya. Clear layar, if config. Oke, saya punya sambungan ke internet yang ini.
Wifi-nya saya matiin aja, percuma. Turn off. Oke, jadi saya nggak pakai jaringan kampus, saya pakai Telkomsel. Oke, udah. Coba kita cek lagi dik a www.itts.ac.id, langsung bagus dapat. Coba cek IP versi 6 ITTS ACD kagak ada. Jangan khawatir, nggak ada. Ini jawaban kalau nggak ada ya, nggak ada jawaban, dia cuma punya address A doang, jawaban nggak ada. Padahal ononya ngajar IP versi 6, cuman yang megang jaringan diterangin susah banget. Oke, coba kita cek yang lain ya. Misalnya Tangerang Selatan Kota.go.id. Oke. IP versi 4-nya ada, versi 6-nya ada. Ini versi 6-nya ada nih. Beres ya. Tangsel ada versi 6-nya. Coba kita clear layar. Coba kita cek misalnya Kominfo. Versi 4 ada, versi 6 ada. Coba kita lihat, ini lagi ngetes lembaga-lembaga ngurusan internetnya Republik Indonesia ya, bssn.go.id. Versi 4-nya ada, versi 6-nya seru nih, nggak ada. Jadi Badan Siber Nasional tidak punya versi 6, jangan khawatir saudara-saudara. Terus coba kita cek lagi, siapa lagi? Siapa? Lembaga di atas, Presiden RI.go.id punya 4, punya. Coba cek AAA punya versi 6 juga. Jadi presidennya punya versi 6 ya. Jadi cara ngeceknya kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang kita mau ngecek lagi. Ini Presiden RI.go.id. Oke. Kalau saya ngecek GoID, dia nggak ada yang namanya GoID, domain yang namanya GoID nggak ada, tapi ada name server yang bawa informasi tentang GoID. Lama dia, pusing kepala dia. Ya, kenapa sih bisa kayak gitu ya? Coba ngecek GoID, mau nggak? Rese, time out. Kok time out sih? Berarti masalahnya di Linux saya kali ini ya? Bukan di jaringan sini juga kali? Ya, 8888. Linuxnya yang kacau nih kali. Harus diformat. Udah kebanyakan dipakai ngoprek, jadi hancur dalamnya. Suka gitu. Kalau diobrak-atik ngoprek, kacau dah. Nggak mau, ya nggak keluar. Coba kita cari ACID, nggak mau juga. Satu 92 168 81 hidup. Google.com hidup. Clear layar, dik ns ACID, nggak mau dia. Aduh, kenapa ini? Gimana caranya ya? Coba pakai web bisa nggak ya? Cek DNS checker. Ya udah, saya pakai ini aja, web aja ya. Kita coba pakai web buat, soalnya pakai command line lagi rada on nih, jadi parah banget. Oke, tadi GoID.
Kita cek. Nah, ini ininya ya. Ada AAA, CNAME, MX, NS, PTR dan sebagainya. Oke. Yang sering dipakai kebanyakan AAA, CNAME, MX sampai NS. Jadi 5 ini sering dipakai. Yang atas, yang bawahnya jarang. Oke. Saya akan ngecek NS. Jadi GoID kalau kita search, ini kelihatan GoID digedein ya. GoID dibawa sama B DNSID, C DNSID, sama BCDE DNSID. Oke, untuk GoID. Coba kita cek ACID yang bawa siapa? BCDE DNSID sama. Coba kalau kita lihat AC UK itu Inggris ya. Yang bawa siapa? Beda nih. NS0 JA.net, NS1 Surfnet NL, NS1 JA.net. Ini NL adanya di Belanda, Nederland. Coba kita lihat lagi ACJP yang bawa siapa? Oke, search. Kok nggak mau sih? Oh, di Jepang nggak ada ACJP kali. GoJP. Nggak mau. Apa ya? Kalau JP doang? Jepang doang? Ada. Jadi ini adalah A, B, C, D, F, G, H, DNS, JP. Ini yang punya informasi tentang yang belakangnya .jp. Kalau di Indonesia dia ID. ID yang bawah adalah ini BDNS, BCDE tambah ada satu apnik.net. Itu yang punya informasi tentang ID Indonesia. Oke. Kalau mau ngelihat juga, saya kasih lihat inilah Ono Center ORID titik. DNS-nya ada di sini nih. Yang punya informasi tentang Ono Center ada di DNS 1 keywords, DNS 2 keywords, DNS IX2 keywords.net sama DNS 2 ORID. Jadi ada beberapa mesin yang punya informasi tentang Ono Center ORID. Oke. Sekarang kalau kita cek domainnya, kalau dot aja, siapa yang punya informasi tentang itu? Dot, kan tadi nulisnya id dot, uk dot, jp dot, ada belakangnya dot. Dot berarti yang paling tinggi di dunia. Oke. Informasinya dari siapa? Oh, invalid query. Kalau di sini nggak boleh, nggak diizinin. Kalau di Linux yang bener bisa nih sebenarnya. Coba kita coba ya. Dickns dot. Wah, ini parah nih, harus diformat nih laptop. Udah mulai kacau. Format nih. Nggak bisa. Dickns dot. Harus diformat. Parah. Ini kondisi parah nih laptopnya. Apa harus dibooting dulu tadi? Tadi kagak dibooting soalnya. Tadi habis ngotak-atik ngoprek segala macam kagak dibooting. Jadi kalau dot itu kita dapat DNS yang nguasain dunia. Biasanya ada di sini nih. Ntar etc ada nggak ya? Kalau kita install ada sih, cuman ini cari. Jadi itu namanya TLD, top level domain, DNS server. Bukan top level domain ya, root DNS server. Oke, coba kita lihat root DNS server, responsible functionality DNS system of the entire internet. Jadi itu yang nguasain internet adalah top level domain tadi, dan dia yang nguasain domain titik. Oke, IP address-nya di mana aja makhluk itu bisa kita lihat nih, dia
root servernya, ini dia makhluknya. Uts. Nih. Jadi ini adalah server-server yang nguasain internet dunia. Servernya ini. Oke. Dari segini banyak server, yang pemerintah adalah NASA, US Department of Defense, US Army, sebagian besar Amerika, cuman ini Eropa, ini Jepang, tapi yang lain sebagian besar Amerika. Jadi sebenarnya internet dikuasain Amerika, cuman mereka sebetulnya pemberontak ke pemerintah Amerika juga. Jadi mereka nggak pro amat sama pemerintah Amerika, mereka lebih tipe bebas merdeka, gitu ya. Jadi kebayang bahwa ini yang nguasain sebetulnya Amerika. Kemudian namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai M gitu. Kalau White Project, kebetulan saya kenal orangnya. White Project namanya Jun Murai. Ini dia orangnya, Jun Murai. Ini dia. Nih orangnya. Lebih tua dari saya berapa tahun dia ya? Paling bangsa 2 tahunan. Hah? Enggak satu kuliah. Murid saya jadi asisten profesornya Jun Murai. Muridnya Ono. Oke, ada muridnya Ono yang di sana lah. Oke. Apa? Kenapa? Di Jepang, di Keio. Dia kampusnya namanya Keio. Hah? Nih, kampusnya dia. Itu ya. Nih Jun Murai. Nah, terus ini dia. Dan dia yang bikin White Project, dan dia juga yang bikin salah satu yang otak di belakangnya IP versi 6, Jun Murai juga. Jadi otak-otaknya dia juga sih sebetulnya. Oke. Jadi ini orang-orangnya orang-orang gila semua sih, rata-rata orang gila semua. Yang menarik, VeriSign ada 2 ya. Ini VeriSign. Ini VeriSign juga loh. VeriSign ada 2, baru sadar saya. Oke. Sekarang ini beres ya. Nah, sekarang kita akan nyoba bikin sendiri DNS itu. Oke, saya akan coba ajarin gimana caranya bikin DNS server. Ini yang bikin, yang sering orang salah. Sebagian besar orang salahnya di sini sih sebenarnya. Kalau kita daftarin nama ke registrar juga punya DNS server, dan seringkali dia mempersilahkan kita make DNS-nya dia sebagai server yang buat ngasih tahu orang lain. Kayak ITTS kan makainya DNS server punya mana tadi tuh, web host ya. Kalau Ono kan pakai Ono Center sendiri juga. Ono Center dipakai, registrarnya saya makainya keywordsnya dipakai, Ono-nya juga dipakai. Sekarang saya akan ngasih lihat gimana caranya kita bikin DNS server sendiri, gitu ya. Nah, untuk bikin DNS server, jadi kuliah ini saya akan ngasih lihat cara bikinnya. Bisa masuk ke sini dulu, softwarenya namanya BIN. Oke, namanya BIN, singkatan dari Berkeley Internet Name Domain. Dari kata-kata ini kita tahu bahwa yang bikinnya sebetulnya Berkeley, asalnya Berkeley. Berkeley adalah tadi kampus yang saya kasih lihat tadi, Berkeley. Mana tadi Berkeley? Adanya di California. Ini tempat para pemberontak ada di sini juga banyak nih, yang ngaco-ngaco lah. UC Berkeley, gitu ya. Nih kampus di sana enak banget nih. Sama aja sama di Indonesia sih sebenarnya. Tapi di Indonesia jangan di kampus kayak ITTS. Kampusnya di di taman mana gitu. Enak. Nih beres ya. Kita akan coba install dan kita konfigurasi, terus kita bikin domain. Oh, sebelum terlalu jauh, ini DNS juga bisa buat nomor telepon +62.
Ini contohnya i6 server. Ini i6 buat nomor telepon. Saya turun ke bawah ya. Jadi domainnya adalah e164.id. Cuman domain ini kayaknya Kominfo tidak sadar bahwa domain e164.id bisa dipakai buat nomor telepon. Jadi kondisinya si Kominfo sekarang cuek sama e164.id. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya nomor kayak gini +62 555 6666 00, kalau dibikin ke e164.id nomornya dibalik 00 6666 semua pakai titik ya. Terus 555 26 e164.id. Jadi ini kita mulai ngoprek kayak gini, ceritanya kita mau bikin Telkom sendiri awalnya. Cuman ternyata nggak banyak orang yang ngerti konsep ini, akhirnya ya udah putus asa. Jadi saya sama teman-teman udah sempat ngoprek sih. Kita mau bikin Telkom sendiri, nomornya +62 sendiri, ada di internet, nggak ada hubungan sama Telkom. Ceritanya gitu awalnya. Cuman ternyata nerangin ke orang susah banget. Ya udahlah. Akhirnya E164-nya juga sampai hari ini Kominfo-nya nggak tahu konsep ini sih sebenarnya. Ya udah. Ini udah beres. Sekarang kita akan bikin ya instalasi BIN. Instalasinya saya akan pakai instalasi yang rada lengkap ini. Saya sudah bikin server. Bentar. Ini server. Saya bikin namanya Ubuntu 2204 server obok-obok. Klik kanan, start. Saya akan start. Mudah-mudahan dia nyambung. Kok ada masalah nih? Kayaknya habis ini saya harus format nih komputer satu. Ini komputer nggak biasa saya pakai buat kerja, sini dipakainya cuma buat ngajar, demo segala macam. Jadi bukan buat kerja sih. Ups, salah. Saya matiin dulu bentar, ada yang kesalahan dikit. Oke. Setting network, dia masuknya ke WiFi, minta IP ke WiFi, saya rubah ke LAN. Oke. Kabel connected karena ini sambungannya LAN ke modem Orbitnya pakai LAN, saya nggak pakai WiFi ini. Cobain sekarang lewat LAN langsung, start normal. Ini pakai LAN nih sekarang nyambungnya. Mudah-mudahan bisa lebih lancar daripada tadi. Nah, akan lebih lancar nih, nggak ada error-error apa-apa. Dia udah connect. Sekarang lagi loading. Oke. Dia 8240. Coba saya ping ke 192.168.81, nyambung. 81 adalah si orbitnya. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Passwordnya clear layar, if config. Dia 851. Coba ping ke 851, nyambung. Jadi ini saya nyambung antara laptop saya sama server yang barusan kita buat, bentuknya mesin virtual, nyambung. Sekarang kita akan masuk ke server. Saya gedein biar enak ngelihatnya. Oke, SSH 192.168.851 ya. Yes. 123456 masuk, clear. Oke, saya ada di server sekarang. Sekarang saya akan bikin DNS server. Oke, di dalam server ini. Sudoku. Paling enak nanti konfigurasinya sebetulnya pakai grafik namanya webmin. Tapi kita coba dulu tanpa webmin ya, webmin. Soalnya webmin akan nanganin kalau kita salah ngetik apa segala macam, beres nih urusannya. Jadi webmin adalah soft GUI grafik bentuknya web, bisa dipasang server, nanti kita bisa konfigurasi segala macamnya lewat web gitu ya. Jadi bentuknya enak banget pakai web.
Cuman ini saya akan tanpa webmin dulu, kita akan masuk ke server, kita akan konfigurasi servernya, jalanin servernya tanpa webmin. Saya ada di server sekarang, PSAX, Grab, named, nggak ada named-nya. Coba bin, nggak ada. Jadi bin masih nggak ada, belum jalan. Sekarang saya akan coba install. Installnya saya akan pakai perintah yang ini, apt-y install bin 9 util sama bin 9 doc. Klik kanan copy, masuk ke sini, paste. Salah. Paste. Enter. Oke, jadi saya nginstall DNS-nya cuma gitu doang. Ini DNS ke install. Nanti kita konfigurasi DNS-nya. Oke, tanpa bin lagi, tanpa webmin. Oke, ini udah mulai ke install. Cepat. Dah, ke install. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasi dia. Instalasi bin. Oke, ini udah. Kalau mau di start cuman gini doang. Start atau restart ya. Coba kita lihat. Salah berarti nih. Named. Oh, sekarang udah ganti nama, named. Oke, berarti ini harus diedit nih. Ini catatan lama. Edit. Ya gitulah. Linux kadang-kadang bisa berubah ya. Zaman dulu kala namanya di bin 9, cuman sekarang udah diganti nama jadi named. Gitu. Oke. Coba kita lihat service named restart. Oke. PSAX ini kondisinya kayak gini nih, named lagi jalan nih sekarang. Oke, ini juga harus diganti, berarti bukan bin 9, ini diganti named. Kalau kita udah biasa ngoprek Linux, nanti kita tahu bahwa Linux kadang-kadang suka ganti-ganti nama. Jadi dia nggak konsisten sih kadang-kadang. Jadi suka-suka yang lagi program, yang lagi programming aja. Kalau bin itu kan Berkeley banget. Kayaknya ada orang yang nggak suka ada Berkeley di situ, udah gitu diganti namanya jadi named, gitu kira-kira gitu ya. Nah sekarang database-nya nanti bentuknya kayak gini database-nya. Itu harus dimasukin ke dalam si konfigurasi bin yang kita punya. Oke, konfigurasinya ada di mana? Konfigurasinya ada di sini, /etc bin, clear layar. Oke, ada dalam situ. Kalau kita bisa lihat di sini ada named.conf, terus ada localhost, mana localhost? Ini lokal. Oke, kalau kita pengen lihat db lokal, ini untuk kenalin localhost. Makanya kita bisa bikin gitu, ping localhost. Dia akan respons. Localhost akan dirubah jadi 127.0.0.1. Sebetulnya yang kejadian adalah dia baca di DNS server aja localhost IP-nya berapa. Nah, domainnya namanya localhost di sini nih, domainnya localhost. Oke. Ini kita biasanya nyebutnya bukan domain, kita biasanya nyebutnya zone. Zone. Oke. Yang ini yang kedua ada root.localhost. Ini jadi informasi SOA itu adalah source of authority. Jadi sumber dari otoritas, sumber yang bisa dipercaya lah kira-kira gitu. Untuk domain ini localhost, emailnya adalah root localhost. Kemudian di sini ada nomor seri, terus dia ngasih tahu expirednya kapan. Ini expirednya dalam detik 241.900. Ini bisa kita